Terima kasih Mas Nuruddin. Saya akan share screen dulu. Oke. Sudah tampak ya? Ya, bisa terlihat. Oh ya, terima kasih Mas Nuruddin dan terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di webinar kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Reno. Saya tinggal di Semarang dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang Chuangzi dan filsafat zombie atau philosophical zombie. Pertama, hal yang akan kita bahas pada malam ini adalah pertama tentang cerita Chuangzi yang tentang kebahagiaan ikan. Lalu kedua, tentang Chuangzi sendiri ini, kitab Chuangzi atau Nanhua Zhenxing ini di dalamnya berisi banyak tentang hal-hal yang tentang metafisika dan epistemologi juga. Di dalamnya ada juga berbagai seperti paradoks Zeno. Pada ini kan kita sekitar 2.400 tahun lalu lah Chuangzi itu. Dan tentang paradoks Zeno juga yang ada di dalam Chuangzi itu juga ada ya, tapi yang mengemukakan adalah Wije ya. Wije ini adalah lawan debat, teman debat dari Chuangzi yang nanti juga ada di dialog tentang kebahagiaan ikan ini. Wije itu beliau juga menciptakan paradoks Zeno. Kalau di paradoks Zeno kan ada yang paradoks dikotomi. Nah di Wije ini juga beliau juga membuat paradoks seperti itu, tapi dia pakainya tongkat. Jadi kalau ada sebuah tongkat, dia panjangnya kira-kira 1 kaki, setiap hari dipotong setengahnya, itu sampai 1000 tahun pun tidak akan habis. Nah, itu dari Wije ya, nulis di tercatat juga di dalam kitab Chuangzi. Jadi kitab Chuangzi ini banyak berisi paradoks, permasalahan metafisika juga, epistemologi. Lalu yang kedua, problem of other minds, dikhususkan kepada topiknya adalah philosophical zombie. Nah, philosophical zombie ini salah satu argumen pertama kali oleh Robert Kirk, tapi dipopulerkan dan dikembangkan oleh David Chalmers, itu untuk menjelaskan salah satu tentang hard problem of consciousness. Versus kan ada dua menurut David Chalmers, hard problem of consciousness dengan easy problem of consciousness. Nah, lalu yang ketiga ini just conceivability, intel possibility ini untuk mendefend dari philosophical zombie argument. Jadi David Chalmers ini nanti akan dijelaskan di argumen itu di defendnya dengan cara apakah yang kalau kita terpikirkan itu apakah dia intel possibility untuk zombinya. Dan tentang habis itu keempat adalah how to create good zombie itu dari David Chalmers juga, dari artikel beliau juga di dalamnya itu tentang bagaimana membuat suatu thought experiment yang bagus, thought experiment yang bisa sukses untuk membuktikan argumen. Nah, lalu kelima yang dibahas tentang di manakah berbagai aliran yang membahas tentang di manakah pikiran atau kesadaran pikiran lah ini berada gitu. Di bagian besar kan ada monisme atau dualisme lah, nanti ada bagian-bagian lagi itu dibahas. Lalu keenam, yang terakhir itu adalah bahwa problem of other minds ini itu bisa menjadi landasan justifikasi bahwa keyakinan pada ajaran agama atau Tuhan itu adalah sebuah keyakinan yang rasional. Jadi kalau kita keyakinan kepada Tuhan atau kepada agama itu kan secara tradisional itu kalau pakai natural teologi itu kan argumennya dari kosmologis, teleologis, dan ontologis. Nah, ada juga argumen-argumen yang menyatakan bahwa keyakinan kepada agama atau Tuhan itu adalah hal yang rasional dari yang non-tradisional. Maksudnya non-tradisional itu maksud argumen yang relatif lebih baru lah ya. Kalau yang tradisional kan lebih kuno dan standar dibahas. Kalau yang non-tradisional itu juga dibahas, tapi tidak
sekuno yang dan sesering yang tradisional. Yang non tradisional Pascal Weger itu juga termasuk. Jadi terus yang kedua argumen from religious experience. Jadi kalau kita ada religious experience itu menurut beberapa filsuf itu sudah cukup menjadi prima facie evidence dari keberadaan Tuhan. Cukup dengan adanya pengalaman religius. Lalu yang ketiga, yang non tradisional itu yang terkenal argumen from desire-nya C.S. Lewis. Yang keempat, yang termasuk yang baru-baru ini, yang argumen from consciousness lah. Yang keenam inilah yang masuk ke nanti argumen from consciousness untuk bahwa keyakinan kepada Tuhan itu adalah rasional. Ya ini lukisannya dari Chuang-Tzu dan Wijia ini lagi jalan-jalan di atas Sungai Hao ya. Ya ini dari Nanhua Chengqing bab luar. Oke. Ini peninnya. Lalu kalau ini terjemahnya. Jadi bab luar subbabnya bab hujan banjir musim gugur. Nah, akan kita bahas dulu. Jadi ini Chuang-Tzu dan Wijia sedang jalan-jalan santai di atas sungai. Chuang-Tzu ini berkata, ikan-ikan berenang begitu bebasnya mengikuti aliran sungai. Nah, inilah kebahagiaan ikan. Nah, Wijia tanya, kamu kan bukan ikan, jadi dari mana kamu bisa mengetahui kebahagiaan ikan? Nah, Chuang-Tzu ini berkata lagi jawab, kamu kan juga bukan aku, jadi dari mana kamu tahu bahwa aku tidak tahu tentang kebahagiaan ikan? Nah, Wijia balas lagi, aku bukan kamu tentunya. Jadi aku tidak tahu seperti apa rasanya jadi kamu. What is like to be you. Dengan alasan yang sama, karena kamu pastinya bukan ikan, maka pendapatku tentang ketidakmampuanmu untuk mengetahui kebahagiaan ikan itu tetap berlaku. Nah, terus terakhir dia bilang, mari kita kembali ke awal. Kamu berkata, dari mana kamu mengetahui kebahagiaan ikan? Karena pertanyaanmu berangkat dari pemahamanmu bahwa aku mengetahuinya, maka aku tentu mengetahuinya dari sini di atas sungai. Pertama akan kita bahas dulu dari tiga ini dialog ini dulu ya. Jadi pertanyaan pertama Wijia dan jawaban Chuang-Tzu ini diajarkan bahwa mereka permasalahan adalah qualia ya. Kan kalau kita qualia itu kan ditinjau dari etimologinya itu dari qualis, sebenarnya seperti. Jadi definisi qualia adalah pengalaman kesadaran subjektif. Nah, pada saat Wijia tanya, kok kamu tahu? Kamu kan bukan ikan. Bagaimana kamu kok tahu bisa kebahagiaan ikan? Nah, tentu saja kalau Chuang-Tzu bisa saja jawab, beliau mengetahui kebahagiaan ikan itu setelah menarik kesimpulan dari hasil pengamatan akan perilaku ikan. Kan kalau kita misalnya punya hewan peliharaan kucing, kita tahu lah, kita bisa menyimpulkan kucing itu bahagia kan bukan dari pengalaman subjektif si kucing, tapi kita hanya menyimpulkan dari behavior si kucing, lalu kita tarik kesimpulan, oh kucing ini sepertinya mungkin lagi bahagia. So, kalau lagi sedih, behaviornya bisa beda. Jadi yang mereka permasalahan itu bisa diinvasi adalah qualia. Ya. Qualia ini adalah pengalaman kesadaran subjektif. Maksudnya yang disebut qualia ini sudut pandang orang pertama. Jadi kita itu sekarang sedang lagi zoom seperti ini kan seperti first person view. Contoh kalau first person view, kalau di yang suka main game, contohnya ya main game Call of Duty, PUBG itu first person view. Kalau yang third person view, ya seperti Mobile Legends atau Dark Souls itu third person view. Tapi yang kita alami sehari-hari kan selalu yang first person view. Nah, itu yang disebut qualia. Nah, qualia ini sifatnya privat. Kita sampai sekarang privat. Kita tidak bisa mengakses qualia orang lain, pengalaman subjektif orang lain. Nah, dan qualia ini sifatnya tidak terkatakan. Misalnya qualia dari rasanya apa. Itu kita tidak bisa cerita pada orang yang belum pernah makan apel, atau pada cerita pada orang yang bisa melihat warna, dia tidak bisa cerita warna merah itu seperti apa pada orang yang buta dari lahir misalnya. Biarpun kita cerita tentang panjang gelombang warna merah itu sekian-sekian, tetap aja si buta ini rasanya tidak bisa mengetahui seperti kita lihat merah itu seperti itu. Kalau dari fakta-fakta aja teori bisa mungkin, beranjanya sekian gelombang nanometer, hasil pantulannya bagaimana, atau cara kerja otaknya bisa, tapi
Pengalaman subjektifnya itu yang tidak bisa. Jadi ineffable, tidak terkalahkan. Langsung dipahami dan qualia ini tidak diragukan ya keberadaannya. Kita mengalami sesuatu itu tidak bisa kita ragukan. Mungkin satu-satunya di dunia ini yang bukan ilusi, yang tidak bisa ilusi ya hanya qualia ya, yang tidak bisa kita ragukan ya. Karena kita bisa saja meragukan segalanya, kita bisa bilang segalanya ilusi, tapi kenyataan bahwa ada qualia akan ada ilusi itu pasti ada. Kita buktinya bisa lihat mungkin tali yang kalau sore hari seperti ular itu kan ilusi. Tali tambang tapi kita salah persepsi jadi tali tambang itu kan ilusi. Tapi biarpun itu keliru, kita kira ular bukan tali tambang, ternyata tali tambang, tetap aja qualia itu tetap ada biarpun kita terkena ilusi. Jadi qualia itu sifatnya tidak bisa diragukan. Nah, kalau di zaman modern itu ada dari Thomas Nagel itu What is like, beliau membuat sebuah tulisan paper itu What is like to be a bat. Ini pertama kali tulisan ini digunakan dibuat oleh Thomas Nagel untuk menyanggah fiskalisme. Jadi bahwa tidak semua hal itu bisa direduksi menjadi fiskalisme, yaitu consciousness, dalam hal ini qualia. Nah, mengapa kok Thomas Nagel ini pakainya kelelawar, what is like to be a bat. Nah, beliau dalam papernya ini bilang bahwa kalau beliau pakai ikan atau misalnya pakai yang misalnya ular apa ya bisa saja, tapi masalahnya itu nanti membuat pembaca itu menjadi kurang yakin akan ada pengalaman kesadaran dari hewan yang terlalu jauh silsilah genetis silsilah filogenetik tree-nya dari manusia. Nah, kalau kelelawar ini kan sama-sama seperti manusia, mamalia. Tapi pengalaman subjektif experience qualia dari kelelawar ini sangat beda dengan manusia karena kelelawar ini lebih dominan pakai ultrasound untuk mempersepsi penglihatan, mempersepsi pada saat malam hari beliau si kelelawar tidak pakai penglihatan, ya sedikit tapi lebih ke pendengaran pakai ultrasound. Nah itu yang membuat, nah kalau kita mau meyakini bahwa kelelawar ini punya kesadaran, maka menurut Tongel bahwa sebuah organisme itu mempunyai conscious mental state jika dan hanya jika ada rasanya seperti apa menjadi organisme itu. Jadi seperti kalau kita tahu bahagianya ikan ya harus kita tahu benar-benar tahu seperti apa ikan ini dan tidak bisa hanya dari kesimpulan dari behavior si kelelawar. Itu yang Nagel bilang ya, ini if and only if ini maksudnya dia necessary and sufficient ya. Gitu. Jadi diimplikasi, jadi benar-benar ya ekivalen. Gitu. Conscious mental dengan seperti apa rasanya, ya seperti apa rasanya ini kan definisi etimologi dari qualia, qualis, what is like. Di sini sih Thomas Nagel tidak mengutip Zhuangzi ya, memang beliau memang pakai what is like biota. Nah, lalu perkataan Zhuangzi di akhir cerita kan beliau bilang bahwa dari mana kamu mengetahui kebandingan? Nah, ini jika memang tidak bisa mengetahui qualia dalam pikiran makhluk lain karena si pengetahu bukanlah makhluk lain tersebut, maka Huize juga harusnya menurut saya tidak bisa berpendapat bahwa Zhuangzi mengetahui kebahagiaan ikan lalu mempertanyakannya karena karena Huize bukanlah Zhuangzi, seperti Zhuangzi juga tidak bisa mengetahui kebahagiaan ikan karena Zhuangzi bukan iklan. Jadi Zhuangzi ini bilang bahwa kamu sendiri itu menggunakan argumen, menggunakan pendapat saya untuk menyanggah saya. Jadi kamu sendiri mengakui bahwa kamu sendiri mengakui bahwa kamu juga tidak, kamu sendiri bukan Zhuangzi, jadi kamu juga tidak bisa seperti itu kata Zhuangzi. Lalu itu kalau misalnya kemungkinan memang tidak bisa mengetahui qualia ya. Lalu kedua kalau misal kalaupun Huize itu dia tuker ya kesadaran, kita ada kemungkinan lain bahwa kita bisa bayangkan bahwa kalau Huize itu tukar sudut pandang pertama jadi Zhuangzi dan Zhuangzi jadi Huize atau yang lainnya lah, Zhuangzi tidak harus jadi Huize, mungkin Zhuangzi jadi orang lain lah, yang penting
tuker lah mungkin begitu. Maka dari sudut pandang Wicca yang baru ini dalam tubuh Zhuangzi, sudut pandang orang pertama, pertanyaan lama tidak hilang tapi hanya ganti bentuk. Jadi bagaimana aku bisa mengetahui pikiran Wicca? Karena sekarang aku kan adalah Zhuangzi bukan lagi Wicca. Jadi tetap aja pertanyaannya tidak hilang. Pertanyaan dari yang tadi yang awal itu masalah mengakses filenya itu tidak hilang kalaupun kita tuker. Nah, juga kita tidak terbayangkan lah ya kalau Wicca itu dan bersatu dengan Zhuangzi dan tetap mempertahankan identitas ya masing-masing bersama inconceivable ya. Kalau di hukum logika klasik kan sebuah identitas untuk semua P adalah dirinya sih ya Zhuangzi adalah Zhuangzi. Lalu tentu saja Zhuangzi dan bukan Zhuangzi itu pasti keliru kalau ini non kontradiksi. Nah, dan hukum pengecualian tengah ya antara Zhuangzi atau bukan Zhuangzi salah satu kalau saya. Nah, kalau tentang melanggar ini memang dalam mestinya melanggar ini dalam logika klasik pun tetap bisa dipakai karena melanggar kontradiksi misalnya P dan bukan P ini adalah bisa konsekuensinya adalah munculnya sebuah prinsip explosion ya, ex facto quod libet. Jadi prinsip eksplosi dalam deduksi logika klasik itu adalah hal yang valid, sah. Karena kan deduksi argumen dalam logika klasik itu kan tidak asal sebuah deduksi argumen strukturnya disebut valid kalau tidak dapat ditemukan situasi di mana semua premisnya benar, namun kesimpulannya salah. Nah, kalau P dan misalnya premis pertama P, premis kedua bukan P, lalu kesimpulannya Q, itu kan tidak mungkin keliru. Premisnya yang di awal, P dan bukan P kan pasti keliru. Tidak mungkin benar maksudnya, maaf. Maksudnya P dan bukan P itu kan pasti tidak mungkin semuanya benar, mesti salah satu salah. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa prinsip explosion itu tetap valid. Tapi hal itu biasanya tidak kita harapkan, karena dengan itu maka kita jadi bisa membuktikan segalanya ya. Makanya nanti jadinya vacuous truth ya. Nah, ini misalnya kalau di disjungtif silogisme itu juga penggunaan prinsip explosion ini dipakai untuk membuktikan apakah silogisme disjungtif ini valid. Nah, saya P atau Q, saya Zhuangzi atau Wicca. Yang premis kedua bukan Zhuangzi, maka Wicca. Ini kan silogisme disjungtif. Nah, untuk membuktikannya kan pertama kan untuk misalnya P atau Q, P disjungsi Q, itu kita pecah dulu kan untuk mengeliminasi dari disjungsinya, kita pecah dulu P, habis itu Q. Kita selesaikan dulu yang P. Nah, kalau kita asumsikan P, maka kita akan bertemu dengan bukan P. Maka terjadinya falsum, maksudnya kontradiksi. Ini dari garis 2 dan garis 3 kan kontradiksi. Nah, dari kontradiksi ini ingin falsum introduction, jadi jadinya kontradiksi. Nah, dari kontradiksi ini kita bisa menurunkan Q. Ya pakainya prinsipnya adalah prinsip itu tadi, ex falso sequitur quod libet. Jadi dari salah satu contoh penggunaan dari kontradiksi itu bisa untuk menurunkan Q ini. Nah, habis itu kita selesaikan di sayap yang di bagian sini. Q dengan prinsip repetisi adalah otomatis kalau kita mengasosiasi kita bisa berkesimpulan Q. Kita pakai repetisi akhirnya, kesimpulan terakhirnya P atau premis pertama P atau Q, yang kedua bukan P, kesimpulannya Q. Jadi makanya prinsip silogisme disjungtif ini terbukti. Nah, kalau di Taoisme sendiri, misalnya kita bilang kalau di Tao Te Ching itu ada paradoks seperti ini juga, kontradiksi juga itu sering dipakai di kitab-kitab Taoisme, di Zhuangzi juga. Misalnya Tao yang bisa dikatakan itu adalah bukan Tao yang sejati. Nah, ini kan termasuk kontradiksi. Dia sendiri aja bilang itu dengan kata-kata juga kan. Itu mungkin di Taoisme juga bisa diinterpretasikan yang dipakai adalah prinsip explosion itu juga, atau yang dipakai di Taoisme juga bisa diinterpretasikan dia
menggunakan bukan logika klasik, jadi dia pakainya logika yang dimana memungkinkan nilai kebenaran itu tidak salah atau benar, tapi bisa aja salah dan benar sekaligus atau bukan salah dan bukan benar. Di logika yang para konsisten. Nah, lalu yang keempat, apakah apakah qualia bisa menjadi seseorang yang mengalami qualia Chuangzi dan Yu pada saat bersamaan? Jawabannya bisa, namun sebagai orang ketiga yang bukan Chuangzi dan Wijie, contohnya orang kan kalau kayak kita ada security lihat kamera di pasar Kualian kan, dia kan sepertinya melihat sudut pandang orang pertama itu banyak, tapi dia sendiri tetap sebagai sudut pandang dia kan, yang bukan dari orang itu sendiri. Jadi tetap aja masalahnya tidak selesai karena dia bukan Wijie atau benar-benar bukan Wijie atau Chuangzi dia gitu. Lalu yang kelima, kalau Wijie bisa membaca pikiran Chuangzi, maka masalah yang dapat muncul kalau pikiran Chuangzi diketahui Wijie sebagai objek, maka tidak dapat ditemukan perbedaan mendasar antara pikiran Chuangzi dalam pikiran Wijie dengan pikiran Wijie sendiri dalam pikiran Wijie. Karena sama-sama kan cuma objek. Sedangkan qualia itu kan benar subjek. Jadi kalau pikiran Chuangzi diketahui Wijie sebagai subjek, maka hal ini juga akan mengulang lagi masalah yang timbul di nomor sebelumnya itu. Ya, maka dari itu Chuangzi bilang ya sudah, maka karena permasalahan ini memang jadi perdebatan ya mereka itu kan teman debat, senang berteman debat ya. Jadi dia bilang akhirnya ya tahu kebahagiaan ini kan ya mereka merasa bahagia nih sedang berdebat dengan Wijie di atas sungai. Jadi karena memang permasalahannya memang susah ya, tidak mengetahui qualia lain itu memang susah. Nah, problem other mind, jadi kita hanya dapat memastikan keberadaan pikiran kita sendiri, keberadaan orang lain tidak pernah kita amati secara langsung. Jadi kita mempercayai bahwa orang lain juga punya pikiran seperti kita, hanya kalau kita setelah mengamati perilaku orang lain yang mirip dengan kita, lalu kita mengambil kesimpulan bahwa orang lain juga punya pikiran seperti kita. Nah, itu disebut problem of other mind. Nah, ini ada beberapa argumen ya untuk problem other mind. Pertama, philosophical zombie argumen dari David Salmer. Kedua, dream analoginya Chuangzi juga. Marriage room sama tennis room argument. Nah, kalau di philosophical zombie argumennya David Salmer, jadi menurut fisikalisme, jadi semua yang ada di dunia kita itu hal yang materi atau fisika, bisa direduksi jadi hal yang materi di tingkat materi atau fisika. Nah, jika fisikalisme benar, premis kedua, maka sebuah dunia metafisikal mungkin, yang mana semua fakta fisikal yang ada di dalamnya itu sama dengan yang ada di dunia aktual kita, maka itu harusnya mengandung semua yang ada di dunia aktual kita termasuk kesadaran. Kalau jika fisikalisme benar. Nah, namun kita kan dapat memikirkan sebuah dunia yang tidak berbeda secara fisik dengan dunia kita, tapi tidak ada kesadaran di dalamnya. Nah, sebuah dunia zombie. Sehingga dunia seperti itu adalah secara metafisik mungkin. Jadi conceive jadi possible. Nah, jadi fisikalisme melalui modus tollens. Jadi jika P maka Q, bukan premis berikutnya bukan Q. Jadi bukan P. Itu kan modus tollens atau denying the consequence. Nah, untuk mendefend ini maka harus dibuktikan apakah conceivability itu intel possibility. Nah, ini salah satu argumen yang paling sederhananya ya, apapun yang bisa dibayangkan itu adalah mungkin. Jadi zombie adalah mungkin. Zombie adalah maksudnya makhluk yang tidak punya qualia. Gitu. Nah, tapi oleh David Salmer sendiri dielaborasi, diterangkan lebih detail yang dimaksud conceivability, interpossibility itu kita bisa aja membayangkan ini objek yang bisa melaju lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kita bisa bayangin lah. Yang jelas kita tidak bisa bayangin sampai sekarang misalnya sebuah persegi bundar atau gunung tanpa lembah itu kan beda dengan
kita membayangkan objek yang kecepatan melebihi cahaya atau gajah yang bisa terbang, itu kan beda possibility dengan persegi bundar, itu kan logical impossibility. Atau gunung tanpa lembah, itu kan sudah beda. Nah, maka oleh David Chalmers yang disebut conceivability itu tetap harus dipecah-pecah. Menurut David Chalmers ini ada 6 conceivability. Yang pertama prima facie dan versus ideal conceivability. Yang kedua positif conceivability versus negative conceivability. Yang ketiga primary conceivability versus secondary conceivability. Nah, keenam ini tidak saling menegasi ya. Tidak ini independen, jadi bisa gabung. Jadi contohnya prima facie conceivability itu maksudnya kita melihat memikirkan sesuatu hanya dari kesan pertama prima facie itu kita tahu oh, ini mungkin lah. Ini bukan mungkin. Ya, ini terpikirkan lah, bisa lah conceivability. Conceive, kita bisa conceive. Contohnya kita ngelihat ibu ke pasar, kita bayangkan oh itu conceivable. Atau kita kalau sekarang kita bayangin gajah terbang, kan kita bisa bayangin gajah terbang sekarang. Itu conceivable. Tapi kalau kita disuruh bayangkan persegi bundar, kan nggak bisa. Yaitu dari prima facie aja sudah inconceivable. Jadi prima facie conceivability itu syaratnya masuk paling gampang. Jadi pertama dia secara a priori itu tidak mengandung kontradiksi ya, jadi konsisten. Itu prima facie. Nah, lalu setelah prima facie itu dibandingkan dengan maksudnya ideal conceivability. Maksudnya ideal conceivability itu setelah dari prima facie orang bisa bilang sesuatu itu conceivable, tapi kalau nanti kan banyak kita reasoning lagi, kita pikirkan lagi, ternyata tidak conceivable. Jadi mungkin prima facie conceivability, tapi tidak ideally conceivability. Nah, setelah prima facie itu ada lagi bisa kita bilang itu secunda facie. Jadi kita kesan pertama prima facie ya. Kesan kedua kita mikir-mikir sedikit, oh ya masih mungkin lah, masih conceivable lah. Secunda facie. Tapi kalau kita secara rigor itu argumen-argumennya diperiksa, mungkin tidak memenuhi ya, mungkin tidak sampai ke ideal conceivability. Nah, maka dari itu, tapi David Chalmers juga bilang bahwa secunda facie itu bisa menunjukkan bahwa itu kemungkinan nanti bisa masuk ke ideal conceivability. Tapi nanti di contoh di belakang akan ada yang tidak bisa. Lalu yang kedua, positif conceivability dengan negatif conceivability. Pertama negatif dulu. Negatif conceivability itu adalah kita conceive, tapi ini hampir mirip seperti prima facie ya. Jadi maksudnya negatif conceivability itu suatu itu conceivable kalau tidak menyalahi hukum-hukum logika klasik. Jadi non kontradiksi, jadi tidak ada kontradiksi. Selama itu dia non kontradiksi, itu termasuk negatif conceivability. Nah, bedanya dengan positif conceivability, positif itu selain kita bisa membayangkan, kita bisa mengimajinasikan sesuatu itu ada. Contohnya tadi gajah bisa terbang. Itu kan tidak ada kontradiksi logis di dalamnya. Beda dengan persegi bundar atau gunung tanpa lembah. Contohnya kalau negatif conceivability itu contohnya adanya gunung yang full mass. Itu kan negatif conceivability. Kita tidak ada, dan juga positif juga. Tidak masalah ya, tapi yang ditekankan negatif itu pokoknya tidak ada kontradiksi. Kalau positif, selain tidak ada kontradiksi, kita juga bisa membayangkan secara positif barang itu ada. Tidak harus barang yang aktual ya. Unicorn, Pegasus itu kan termasuk positif conceivability karena tidak ada kontradiksi juga dan kita bisa membayangkan. Nah, lalu yang ketiga ada primary dan secondary conceivability. Ini akan dijelaskan lebih gampang pakai contoh ini. Nah, primary versus secondary conceivability itu begini. Ada contoh oleh yang gampang dulu itu adalah air itu bukanlah H2O.
itu karena kita bisa membayangkan, kita bisa tahu air itu bukan, kita bisa pikirkan air itu bukan H2O di dunia aktual kita ini pun. Karena ini bukan pengetahuan, bukan fakta, bukan pengetahuan logis a priori ya. Air itu harus H2O. Itu yang disebut primary conceivability. Kalau yang secondary conceivability-nya, kita bisa, tapi kalau begitu, ini dari tahunya dari a posteriori. Jadi kita tahu dari eksperimen, kita tahu dari penelitian bahwa ternyata air yang kita sebut air itu yang di dunia ini, dunia aktual kita itu kan ternyata molekul H2O. Di dunia mungkin manapun, kalau kita sebut water yang seperti kita sebut water dalam artian ini harus H2O. Jadi mungkin water is not H2O itu primary conceivable, tapi tidak secondary conceivable. Kita bisa primary karena dia di dunia aktual, karena ini bukan pengetahuan a priori ya. Jadi kita bisa misalnya ke suatu danau di dunia inilah, kita dari kecil tahu kita lahir besarnya kelihatan danau, oh airnya bisa diminum, tidak berasa, tidak berbau, dingin, tidak membasah. Oh, kita tahunya ternyata setelah diketahui kita bisa bayangkan ini bukan H2O, mungkin XYZ. Itu bisa karena air adalah H2O, itu bukan suatu keniscayaan logis, bukan suatu keniscayaan yang a priori. Nah, ini contohnya water is not H2O itu pertamanya water is H2O itu dan is not H2O itu ada di argumennya Putnam yang twin world. Yang satunya ada orang yang di dunia aktual tuh waternya itu H2O, kalau di dunia mungkin yang lain kembar, waternya itu XYZ. Nah, jadi ceritanya ini ditukar. Nah, itu latar belakangnya itu dari tahun. Lalu kalau contoh juga Hesperus is not Phosphorus itu bintang, kita tahu ada bintang fajar dengan bintang senja. Bintang fajar ini kan Phosphorus, bintang senjanya yang Hesperus. Nah, kita pertamanya ngiranya kan kita tahu bahwa bintang fajar itu ternyata kan sama dengan bintang senja. Ternyata ini sama-sama Venus gitu loh. Jadi tapi kita taunya kan padahal kita menunjuk kalau kita bilang oh ini Hesperus, oh ini Phosphorus, itu kan kita kan menunjuk pada satu benda yang sama yaitu pada Venus. Tapi ternyata menurut penelitian astronomi baru ketahuan bahwa kita ngiranya bintang fajar sama bintang senja itu kan beda, ternyata kan sama. Nah, kita tahunya ini namanya identity, tapi tahunya dari posteriori, ya ini salah satu pasalnya dari Frege itu. Nah, ini dipakai juga Hesperus is not Phosphorus ini sama seperti tadi David Tanggal bahwa Hesperus is not Phosphorus. Kita bisa aja membayangkan secara Hesperus bukanlah Phosphorus itu adalah mungkin adalah conceivable karena fakta bahwa Hesperus bintang bintang senja itu bukan bintang atau adalah bintang fajar, itu bukan suatu keniscayaan a priori juga. Seperti water adalah H2O itu kan bukan keniscayaan logis a priori, tapi posteriori ya. Sama itu samanya hanya dua contoh. Ya ini bintang bintang senja, ini bintang fajar. Ini sama planet Venus. Nah, lalu kedua ada contoh yang example of example dari prima facie positively conceivable, tapi not really but not ideally positively conceivable. Jadi dia hanya contoh prima facie yang positif tadi yang bisa kita bayangkan secara kesan pertama prima facie bisa kita bayangkan, tapi ternyata setelah di reasoning lagi kita tidak bisa benar-benar membayangkannya secara positif, kita tidak bisa mengimajinasikannya. Jadi namanya ini contoh yang dipakai juga oleh David Chalmers sendiri, jadi the Grim Reaper Paradox. Nah, Grim Reaper Paradox ini begini,
Jadi Fred, ada orang namanya Fred. Nah, Fred ini tidur sampai jam 9 pagi. Nah, begitu jam 9 pagi, Fred itu bangun. Nah, tapi sudah ada Grim Reaper, pencabut nyawa, itu yang diutus untuk membunuh Fred jam 9.30 PM. Fred bangun tepat jam 9.30 itu sudah ada Grim Reaper, DR1, yang pasti akan membunuh Grim Reaper, pasti akan membunuh Fred. Begitu Fred mati, maka tidak perlu lagi ada Grim Reaper lain yang membunuh. Tapi kalau Fred masih hidup, maka akan ada Grim Reaper lain yang akan membunuh. Nah, untuk memastikan ini Grim Reaper setiap separuhnya, jadi 9.15 ada Grim Reaper lagi yang diutus untuk membunuh Fred. Diparuh lagi GR3 9 lebih 7,5 menit ada Grim Reaper lagi untuk membunuh. Terus Grim Reaper 4 sampai tak hingga mundur sampai ke terkecil mendekati jam 9. Nah, pertanyaannya Fred ini mati atau tidak setelah jam 9? Kalau tentu kita bisa bayangkan prima facie positively bahwa Fred ini pasti mati karena ada Grim Reaper di thought experiment yang 9.30 pasti bunuh Fred. Nah, tapi kalau kita pikir lagi, maksudnya ideally kita pikir dengan reason yang lebih teliti lagi, siapa Grim Reaper mana yang membunuh Fred? Kalau kita bilang apakah Grim Reaper, kalau Grim Reaper 1 yang membunuh Fred, berarti Fred Grim Reaper 2 tidak berhasil membunuh Fred, kan nggak mungkin. Berarti Grim Reaper 2 lah yang pasti membunuh Fred. Nah, kalau Grim Reaper 2 membunuh Fred, lah berarti Fred lolos dari Grim Reaper 3. Kan nggak mungkin juga. Nah, kalau berarti Grim Reaper 3 lah yang pasti membunuh Fred, bukan Grim Reaper 2. Nah, kalau Grim Reaper 3 membunuh Fred, berarti Grim Reaper 4 lah lolos. Fred lolos dari Grim Reaper kan nggak mungkin. Nah, akhirnya terus mundur, akhirnya tidak dapat diketahui Grim Reaper mana yang membunuh Fred. Jadi ini namanya paradoks. Jadi Fred pasti mati, tapi juga tidak dapat ditunjuk Grim Reaper mana yang membunuh Fred. Nah, ini prima facie positively conceivable, but not ideally positively conceivable. Nah, yang ini contoh yang sekunda facie positive conceivability without ideal positive conceivability. Jadi kan prima facie kita dari awal loss lah, kita tentu Frege membayangkan adanya sebuah himpunan yang meliputi yang di dalamnya anggotanya adalah semua himpunan lain, itu kan kita mikir oh ya masuk akal ya, nggak masalah prima facie positive conceivability. Bahkan setelah kita pikir-pikir lagi oleh Frege itu sekunda facie, tapi ternyata ketemu oleh Russell setelah diteliti lagi ternyata without ideal positive conceivability karena ditemukan paradoks. Nah, kalau adanya sebuah himpunan yang di dalamnya adalah semua himpunan, lah harusnya ada juga ini semua himpunan ini non restricted ya. Jadi benar-benar naif, maksudnya naif set theory itu benar-benar semua apapun syarat predikat bisa. Nah, itu yang membuat paradoks. Jadi bisa dipikirkan conceivable sebuah set yang di dalamnya adalah adanya bisa dihubungkan himpunan yang di dalamnya adalah himpunan yang bukan merupakan anggota dari diri mereka sendiri. Itu kan menimbulkan sebuah paradoks. Biasanya kan kalau kita mikir himpunan, misalnya himpunan bilangan prima, misalnya himpunan P adalah himpunan bilangan prima yang anggotanya 2, 3, 5, 7. Nah, P itu sendiri kan bukan termasuk dari himpunan bilangan prima. Nah, itu salah satunya. Nah, tapi ini ada sebuah set yang di dalamnya dari himpunan yang bukan dari anggota, yang bukan masuk anggota diri sendiri. Nah, pertanyaannya, himpunan tersebut adalah anggota diri sendiri atau bukan? Kalau kita bilang himpunan itu adalah anggota dari himpunan itu,
maka menurut sesuai definisi berarti kan bukan anggota dari diri mereka, bukan dari himpunan dari R. Nah, tapi kalau kita bilang bahwa himpunan R itu bukan anggota dari R, ya maka itu sesuai definisi juga dia masuk dalam R. Ini paradoks. Makanya without idea positive possibility. Nah, David Almer juga menggunakan contoh ini. Beliau menggunakan contoh ini. Nah, lalu David Almer untuk membuat thought eksperimen, beliau itu memberikan apa sih cara untuk membuat supaya thought eksperimen itu sukses. Pertama ya harus prima facie positive possibility. Jadi tidak harus sebuah subjek itu mengimajinasikan sebuah detail, pokoknya prima facie dulu lah. Di kesan pertama itu masuk akal. Nah, tapi detail-detailnya tidak perlu. Nah, lalu kedua, imagine situasi, dan nanti barusan detail-detailnya perlu, karena ada pandangan bahwa orang bilang, wah saya bisa nggak membayangkan persegi bunda. Tapi ternyata setelah didetail, ternyata dia kan banyak yang blur, kata David Chalmers. Makanya harus clear and distinct. Seperti Descartes bilang kan, untuk sesuatu benar dia harus clear and distinct, nggak boleh blur ya, termasuk makanya dia harus important feature specified-nya itu harus detail. Nah, setelah itu kedua di judgment dia ideally positively conceivable, jadi maksudnya seperti tadi reasoning seperti Russell mengatakan itu dia harus reasoningnya harus conceivable, nah harus correct baru bisa. Nah, pada saat ini mas argumen dari zombie itu semuanya masuk, membuktikan bahwa argumen David Chalmers ini sukses. Nah, gunanya untuk conceivability di macam-macam ini untuk kesuksesan dari argumen zombie Chalmers bahwa zombie itu adalah mungkin. Begitu. Ya ini sama aja kalau kita membayangkan trial picture of transfer kan nggak bisa. Nah, ini pertama dia juga dari Parmenides ya. Parmenides kan bilang apapun yang ada dan bagi berpikir pastilah ia ada, sebab ia bisa ada dan tidak ada yang tidak bisa ada. Apapun yang kita bisa pikirkan itu ya pasti minimal ya prima facie conceivable. Nah, ini contoh orang normal yang kalau kita ngendarai mobil orang normal kan first person view-nya kan seperti ini. Nah, tapi bedanya kalau zombie, pada saat zombie filosofis atau philosophical zombie ini mengendarai mobil ya, yang dia lihat seperti ini. Nah, ya ini juga tidak bisa kita bilang bahwa ini hitam ya, karena hitam sendiri itu kan qualia. Nah, padahal zombie kan definisinya tidak boleh punya qualia. Nah, jadi hitam pun bukan tidak dialami oleh zombie, mungkin lebih miripnya itu seperti orang tidur tanpa mimpi. Nah, orang tidur tanpa mimpi pun itu juga masih bisa dipertanyakan apakah itu adalah qualia. Jadi dia ada qualia untuk mengetahui ketiadaan segalanya. Kalau orang tidur tanpa mimpi atau orang yang bius total kan dia, kalau saya tanya pasien itu, saya tanya teman saya dulu operasi polip, teman saya bareng tuh ada Wilson sama Michael lah. Michael ini lagi barusan operasi ya, barusan bius total. Dan saya tanya, pas kamu di bius total itu yang kamu alami apa? Jadi yang saya tidak mengalami apa-apa. Nah, saya tidak mengalami apa-apa ini apakah hanya qualia? Apakah ini bisa kesadaran ya? Karena kalau kita bisa bilang di meja makan tidak ada vas bunga, kita untuk membuktikan kita harus hadir untuk mengetahui ketiadaan vas bunga. Nah, kalau kita bisa bilang tidak ada kesadaran, tidak ada qualia, jangan-jangan kita tuh ada qualia untuk mengamati ketiadaan segalanya. Jadi juga masih dipertanyakan terus sampai sekarang problem itu. Nah, filsafat zombie, zombie filosofis itu tidak harus seperti ini ya. Ya bisa seperti ini, tapi not necessarily. Nah, yang lebih sering, yang lebih mungkin, yang dimaksud David Chalmers itu yang lebih itu yang seperti ini, yang benar-benar seperti orang biasa, dari penampilan normal, psikologis, neurofisiologis itu normal, tapi dia tidak punya inner mental life, tidak punya pengalaman sudut pandang orang pertama. Ya seperti mendekati seperti orang tidur tanpa mimpi. Jadi perilakunya bisa mungkin kalau kita zombie kita pukul atau kita puji atau kita pukul, misalnya kita
zombie itu kena terinjak paku, dia bisa teriak atau ekspresi mukanya seperti orang kesakitan, benar-benar persis seperti orang normal, tapi dia ternyata tidak ada inner life, dia hanya dalamnya itu hanya seperti ya seperti robot lah, hanya jika maka tanpa ada inner life. Makanya itu disebut the hard problem of consciousness, karena fisikalisme tidak bisa menjelaskan mengapa harus ada inner life, mengapa harus ada qualia di sistem fisik. Karena kalau kita pakai komputer, kita tanya ke Google, Google yang chat voice itu kan kita tanya atau Siri lah, di Siri di Apple itu kan dia tanya apa yang mau tanya hari ini, kita bilang tolong carikan tentang kelelawar. Dan dia bisa nyari, tapi kita kan tidak perlu membayangkan bahwa si Siri juga punya qualia, toh tetap bisa bekerja komputer itu atau Siri itu. Jadi itulah disebut the heart of the consciousness. Makanya kalau ada orang mau mencoba membuat sebuah cloning atau mau memindah kesadaran atau mengupload kesadaran ke komputer atau membuat sebuah robot yang bisa punya kesadaran lah, itu juga susah ya selama kita tidak bisa menjelaskan hard problem consciousness ya. Kita mungkin bisa memetakan otak semua pakai komputer, kita bisa scan, itu bisa. Itu biarpun susah, itu tetap menurut David Chalmers maksudnya diisi problem of consciousness, karena itu urusannya masih di tingkat objek, bukan di subjektif. Nah, kalau subjektif itu benar-benar the hard problem of consciousness, karena itu sudah beda domain realita. Jadi benar-benar sebuah problem yang misteri. Nah, kalau di Chuang Tzu juga bilang ya, ini argumen Chuang Tzu ya, bahwa orang yang sedang mimpi itu tidak tahu bahwa dia sedang mimpi, kata Chuang Tzu. Bahkan Chuang Tzu bilang bahwa diri Chuang Tzu sendiri sedang bermimpi. Ya, ini ada dua. Satunya Chuang Tzu lagi bermimpi kupu-kupu, tapi sama ini tentang mimpi itu. Nah, kalau kita analisa, pada saat mimpi kan kita bisa bertemu dan bercakap-cakap dengan teman kita bisa ngobrol. Kita mengira bahwa teman kita itu punya qualia, dalam teman mimpi kita itu punya qualia. Tapi pada saat kita bangun kan kita tahu bahwa teman kita tidak benar-benar ada kan, tapi kita bisa bercakap-cakap. Jadi filosofi zombie itu tetap ada juga di dalam mimpi kita. Jadi mimpi dan pada saat keadaan terjaga itu yang sama adalah problem of other mind-nya dan logika possibility-nya. Kita tidak dalam mimpi kita tidak pernah memimpikan persegi bundar atau sehebat apapun mimpi kita, sekreatif apapun kita kan tidak bisa membayangkan gunung tanpa lembah dalam mimpi kita. Nah, jadi yang sama dalam mimpi dan jaga itu ya cuman problem of other mind-nya sama logical possibility-nya aja. Tapi hukum-hukum fisika atau nomological ini bisa aja beda. Saya bisa terbang di dalam mimpi tanpa sayap. Kalau di dunia dunia terjaga kan saya tidak mungkin nyoba. Saya kan rasanya tidak nyoba untuk terjun dari gedung kan. Biarpun itu hanyalah hukum-hukum fisika bukanlah sebuah hukum yang necessary logis ya, tapi memang benar dia hukum-hukum fisika itu ada, tapi dia tidak necessary logical ya, bukan sebuah keharusan logis. Nah, tapi tetap aja saya tidak akan nyoba. Nah, jadi kalau saya menginterpretasi mimpi Chuang Tzu yang disebut mimpi Chuang Tzu ya, bangun dengan tidak bangun sama aja. Jadi mimpi dan terjaga itu sama menurut Chuang Tzu dalam artian problem of other mind dan logical possibility-nya itu sama. Jadi makanya kalau orang bilang bahwa wah kita mau dengan cara kita terbangun kita mau mencapai pencerahan, kalau menurut saya kok enggak ya, enggak. Bagi menurut Chuang Tzu kalau saya menginterpretasi tidak ada yang namanya pencerahan atau keterbangunan karena sama aja. Mimpi dengan keadaan terbangun sama-sama problem of other mind-nya sama-sama ada. Apanya yang tercerahkan? Sama kok. Gitu. Menurut saya seperti itu ya. Kalau saya mau interpretasi Chuang Tzu ya. Lalu ada Mary's room argument. Jadi kalau jika Mary mengetahui, Mary ini seorang ahli warna, ahli fisika ya. Beliau dari kecil tidak pernah keluar, dari lahir tidak pernah keluar kamar. Kamarnya itu hitam putih semua. Tapi Mary ini bukan buta warna hitam putih ya. Memang dari kecil dia ditaruh di ruangan hitam putih semua, komputer hitam putih semua hitam putih.
Tapi beliau ini pintar belajar warna, fisika. Dia mengetahui ahli warna lah. Jika Mary tidak Jika Mary mengetahui semua fakta saintifik tentang warna sebelum dia meninggalkan kamarnya yang hitam putih, maka tidak ada fakta baru tentang warna yang didapatkan Mary ketika dia meninggalkan kamar. Nah, ternyata setelah Mary itu keluar kamar, dia bisa lihat, oh ini ada warna biru, ada warna merah. Ternyata ada fakta baru yang dia dapatkan. Oh ini loh, qualia, warna merah. Nah, jadi kesimpulannya tidak semua fakta tentang warna adalah fakta saintifik. Nah, ini pakai modus tollens juga ya. Jika P maka Q, yang premis keduanya bukan Q, ya maka bukan P. Denying the consequence ya. Jadi antecedennya ditolak. Di kesimpulannya yang premis kedua kan denying consequence, antecedennya ditolak yang di kedua. Lalu ini Chinese Room argumen dari John Searle ya. Ada sebuah ruangan tertutup. Nah, ada dua orang Cina nih, ngomong bahasa Cina. Dia memasukkan suatu kata, ini kata fu ke dalam kamarnya. Nah, ternyata di dalamnya ada robot yang dilengkapi dengan instruksi dalam bahasa Inggris. Ada instruksinya, jika maka, jika masuknya fu, keluarkanlah he, gitu misalnya. Ada instruksi semua, simbolnya kalau ini instruksinya bahasa Inggrisnya itu. Nah, keluarnya he. Oh, jadi orang orang Cina di luar ngira, wah yang di dalam ini ngerti bahasa Cina. Padahal kan tidak. Padahal di dalamnya itu hanya instruksi jika maka. Ini membuktikan bahwa di komputer secanggih apapun dia, tidak ada jaminan dia ada qualia di dalamnya. Karena bisa aja kita kan juga hanya mengetahui dari behavior, hanya dari outputnya aja he itu. Tapi kan ternyata si robotnya tidak bisa bahasa Mandarin, tapi hanya mengikuti jika maka saja. Jadi karena dari semula orang Chinese ini juga tidak bisa mengakses qualia di dalamnya. Jadi tidak pernah tahu. Itu hanyalah jika maka akhirnya termasuk hard problem of consciousness. Nah, lalu di kalau kita ada tentang dualisme, jadi mind and located, hegemonisme sama dualisme. Ya, kedua dualisme itu jadi mind dan matter itu terpisah. Jadi what is mind, dia ngomongnya no matter. What is matter itu never mind. Jadi benar-benar dua substansi yang independen. Nah, tapi ada problem ya. Kalau kita main kesadaran dengan body itu kita pisah, bagaimana dua mind dan body ini bisa berinteraksi? Karena dibutuhkan suatu, kalau dibilang butuhkan suatu penghubung, apakah substansi dari penghubung ini untuk menghubungkan mind dengan body ini, misalnya ada penghubung nih, nah penghubung ini itu mind atau body substansinya, atau bukan keduanya? Kalau misalnya penghubungnya ini tubuh, body, nah penghubung ini berhubungan dengan mind itu bagaimana caranya? Apakah juga butuh penghubung lagi? Nah penghubung ini untuk berhubungan dengan mind itu apakah juga penghubung lagi? Akhirnya terus ad infinitum ya tidak akan selesai. Itu salah satu kesulitan dari kita memecah dua. Nah, kalau kesulitan dari pertama ya tadi ya tentang qualia, terus siapa yang menjadi observer dari absennya kesadaran, karena kita tahu untuk membuktikan absennya sesuatu kan kita harus hadir kesadaran untuk membuktikan. Nah, makanya karena dualisme ditolak, susah, monisme juga susah, maka ada juga satu lagi monisme yang material, jadi tetap substansinya itu materi, tapi yang dual itu propertinya. Jadi properti mainnya itu yang dual. Jadi mainnya itu bukan sebagai substansi hanya tapi sebagai properti. Namanya properti dualisme. Ada juga yang monisme yang semuanya ini adalah pikiran, idealisme. Ada juga yang neutral, jadi bukan pikiran sama bukan fisik monismenya. Tapi ada satu substansi tunggal yang bukan pikiran dan bukan fisik. Nah, overdetermination ini juga dia kesusahannya di properti dualis itu kalau misalnya dia pakai konsepnya kan supervenience. Jadi sebuah fisik itu sebuah fisik itu sebuah mind
itu bergantung secara fisik, itu relasinya namanya supervenience. Jadi kalau mind berubah, itu pasti diikuti oleh perubahan dari fisik. Tapi kalau fisik berubah, tidak selalu mind berubah. Itu maksudnya supervenience. Nah, dari fenomena fisik merubah keadaan pikiran, misalnya orang yang depresi itu kan karena ketidakseimbangan dopamin atau apa, itu kan mempengaruhi pikiran. Nah, pikiran ini kalau mempengaruhi, apakah bisa menyebabkan pikiran yang lain? Nah, kalau dijawab bisa, lah bukankah menurut properti dualis kan pikiran yang lain ini, M1 ini adalah hasil dari P1. Nah, padahal over determination itu maksudnya tidak mungkin, tidak boleh ada dua sebab yang sufisien. Kalau sudah sesuatu hal sudah mempunyai satu sebab yang sufisien, satu, tidak perlu ada sebab lain yang masuk untuk menyebabkan hal itu. Jadi kalau ada namanya over determinasi. Nah ini, jadi makanya jangan-jangan yang pikiran yang M1 ini tidak disebabkan oleh M, tapi disebabkan oleh fenomena fisik lain, oleh fisik lain, P1. Nah, apakah bisa dijawab P1 ini disebabkan oleh M? Dijawab tidak juga, karena menurut fisikal kan penyebab dari fisik ya haruslah fisik. Makanya disebutnya dalam properti dualis ini maksudnya epifenomenalisme, karena jadi benar-benar mind itu tidak memengaruhi fisik. Itu ada problem-problem lain lah, selain problem. Nah ini ada kasus contoh di Phineas Gates ya. Jadi Phineas Gates itu salah satu dalam neuroscience itu Phineas Gates ini seorang mandor, ketusuk. Orangnya pertamanya ramah, baik hati. Tapi setelah ketusuk kecelakaan kerja di lobus frontalnya, beliau mengalami perubahan setelah berapa lama, dia mengalami perubahan kepribadian. Ini juga termasuk yang menguatkan tentang fisikalisme ya. Biarpun tadi ada keberatan, tapi ini juga menguatkan bahwa mind itu tidak bisa benar-benar terpisah dari fisik. Nah, karena ternyata behaviornya si Phineas Gates ini terpengaruh oleh kerusakan otak. Kalau memang behavior, sifat itu adalah hal yang independen dari fisik, harusnya kan kerusakan otak tidak menyebabkan setelah kerusakan otak tidak ada perubahan ini. Gitu. Tapi tetap ini tidak membuktikan bahwa qualia itu terpengaruh ya, karena ini hanya menjelaskan behavior. Nah ini John Dylan Haynes ini mencoba memetakan berbagai macam, misalnya orang lihat piano itu di fMRI di scan pakai fungsional magnetic resonance imaging. Oh kalau orang membayangkan piano itu, mau milih piano itu pola otaknya seperti ini. Kalau dia mau milih dia sukanya kursi, pola otaknya seperti ini. Kalau ada gambaran lain ribut seperti itu. Nah ini dicoba oleh John Dylan Haynes untuk memprediksi pilihan dari si subjek. Jadi si subjek ini disuruh milih piano atau kursi. Nah, ternyata di otaknya itu sebelum memilih, sebelum si subjek ini sadar untuk dia mau memilih, di otaknya itu dia sudah di scan, ini live ya, scanningnya itu live. Di otaknya kok ada pola, oh pola piano. Wah, jangan-jangan dia mau milih piano beberapa detik kemudian. Ternyata benar, dia mau milih piano. Jadi dia seakan-akan dia punya kehendak bebas untuk memilih piano, tapi ternyata jauh sebelum dia sadar dia punya kehendak bebas, di otaknya sudah keluar pola untuk milih piano. Ini salah satu percobaan menarik dari John Dylan Haynes yang membuktikan bahwa otak itu juga memengaruhi pilihan sadar orang lain sebelum orang lain itu sadar untuk memilih. Jadi salah satu percobaan neuroscience yang mau mencoba membuktikan bahwa tidak ada adanya free will. Nah ini kalau di kedokteran juga bahwa aras itu kalau ada kerusakan di ini batang otak, nah ini aras di sini, radiasin, jadi ada di neuronnya ini, kalau ini rusak, orang jadi nggak bisa sadar. Obat-obat anestesia juga menyerangnya di sini untuk membuat orang lain terbius ya. Kerjanya sini. Nah ini apakah mungkin juga proses dari kesadaran gitu. Tapi tentu saja ya seperti tadi prosesnya orang yang dibius total, apakah dia tidak punya qualia, ya itu juga pertanyaan karena tadi orang bisa mengetahui ketiadaan segalanya.
Jadi ini qualia ya. Nah ini obat-obat di situ terus orang yang mengalami kerusakan di aras ini itu juga bisa mengakibatkan koma. Jadi ternyata di otak itu berperan penting ya untuk sebuah kesadaran ya. Nah, kalau qualia di pihak lain itu susah atau tidak bisa dibuktikan secara deduktif, induktif maupun aduktif karena berada di domain realitas subjektif, lebih mudah untuk membuktikan keberadaan berbagai hal yang diajarkan oleh keyakinan agama seperti surga, neraka, malaikat, itu lebih mudah karena itu masih dalam domain objektif daripada membuktikan keberadaan qualia pihak lain. Ini masuk argumen dari argument of consciousness tadi akan keberadaan Tuhan. Juga termasuk hard problem of consciousness itu bisa termasuk argument of consciousness. Jadi sesuatu yang misteri ya, memang bahwa keyakinan kepada agama, berbagai agama itu adalah hal yang rasional, bukan hal yang tidak rasional. Bahwa kita percaya pada agama itu bukan hal yang tidak rasional, itu hal yang rasional. Dapat kita pikirkan bahwa problem agama ini tidak akan hilang ya, biarpun kehidupan sudah mati. Karena di surga pun kalau kita bayangkan, apakah malaikat di hadapan saya ini bisa apakah juga punya qualia? Nah itu kan bisa kita pertanyakan. Tentu kita lebih mudah bertemu dengan malaikat dan membuktikan adanya malaikat, daripada membuktikan eksistensi qualia sang malaikat. Jadi kalau kepercayaan kita akan keberadaan qualia pihak lain, ya kalau kita tidak percaya pada adanya qualia pihak lain, ya kita nanti akan jatuh ke dalam solipsisme. Nah, jadi meskipun tidak ada bukti yang memadai, tidak ada bukti logis maupun bukti tentang qualia pihak lain itu bukanlah sebuah logical necessity juga ya. Jadi prinsip verifikasi dari logika positivisme itu tidak berlaku untuk qualia. Jadi pertama kan harus sesuatu itu terbukti terverifikasi oleh logika positivisme. Kalau pertama dia logis, tautologi, yang kedua secara empiris sudah dibuktikan. Nah, dua-duanya qualia di dua itu tidak bisa membuktikan. Logika tidak bisa membuktikan adanya qualia. Percobaan saintifik apapun juga belum ada yang bisa membuktikan adanya qualia karena memang beda domain. Nah, kalau kita bisa percaya bahwa pihak lain itu punya pikiran, punya kesadaran qualia, tidak hanya zombie, maka kita juga bisa secara rasional percaya bahwa berbagai hal yang diajarkan agama dan Tuhan itu adalah hal yang rasional. Nah, hal yang senada ini juga dalam filsuf Alvin Plantinga, God of Other Minds, bahwa belief in other minds and belief in God are in the same epistemic good. If one is rationally justified, so is the other. Jadi kalau since belief in other mind is clearly rational, so is belief in God. Itu menurut Alvin Plantinga, salah satu filsuf kesukaan saya juga itu, beliau seorang epistemolog ya. Itu beliau jadi argumen from consciousness, argumen non tradisional. Demikian presentasi saya. Terima kasih.